sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati khususnya Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustadz, para hujjaj, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian kitab Tafsir Marah Labid. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan juga yang sudah kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita surat Al-Baqarah yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Nasir, itu ayat 152 itu udah. Jadi sekarang 153. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin bin nasri. Udah sampai situ aja ya. Sampai situ. Satu ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kalian semua, ala tamhisid dunubi, atas menghapuskan dosa-dosa, bisobri, dengan sabar, ala adai faraidillahi, atas melaksanakan fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban dari Allah, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat-maksiat, wa alal marazi, dan atas bala atau bencana, kesulitan-kesulitan, marazi itu syadaid, wassolati, dan mintalah tolong kalian selain dengan sabar, wassolati, dan dengan solat, ay bikathrati sholati tatawu'i, dengan memperbanyak sholat sunnah, fil laili wan nahari, di malam dan di siang hari. Ayat ini memerintahkan kita sebagai orang-orang beriman. Iman itu, mukmin itu artinya lebih tinggi daripada muslim. Bukan hanya sekedar Islam saja, tapi iman. Bukan hanya sekedar muslim saja, tapi mukmin. Kalau muslim pada tataran zahir, seorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Apakah dia mukmin? Belum tentu. Belum tentu mukmin, karena boleh jadi dia mengucapkan syahadat tapi sholatnya enggak, puasanya enggak, tapi sudah dihukumi sebagai Islam, muslim. Maka harus diberikan hak-haknya sebagai seorang muslim sampai nanti ketika dia meninggal, maka kita harus urusin juga jenazahnya karena udah syahadat meskipun dia enggak sholat. Nah, bedanya di sini sapaan-sapaan yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ini sapaan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, wahai kalian orang-orang yang beriman, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kalian. Bagaimana cara menghapuskan dosa? Cara menghapuskan dosa itu yang pertama, bisobri, dengan sabar. Kita minta tolong kepada Allah. Di sini Syekh Nawawi Banten menafsirkan untuk menghapuskan dosa. Tamhis itu adalah penghapusan atau pembersihan diri kita dari dosa. Caranya adalah dengan sabar yang pertama. Minta tolong kepada Allah. Kenapa di sini minta tolong kepada Allah untuk menghapus dosa? Karena biasanya hadirin yang membuat rezeki kita seret, urusan-urusan kita gagal semua, itu dosa-dosa kita. Banyak dosa-dosa, banyak kesalahan-kesalahan kita lupa, udah kita lakukan, numpuk tuh, akhirnya jadi nutup pintu rezeki, nutup pintu jodoh misalnya, atau nutup pintu-pintu kebaikan yang lainnya.
Oleh karenanya di sini Syekh Nawawi Banten mentafsirkan minta tolong kepada Allah untuk menghapuskan dosa. Karena kalau udah dihapuskan dosanya, pasti nanti urusan-urusan yang lain itu akan Allah bantu. Doa-doa akan Allah ijabah. Permohonan-permohonan itu akan Allah cepat kabulkan. Bagaimana menghapus dosa? Yang pertama yaitu dengan sabar. Ini cara kita minta tolong kepada Allah untuk menghapus dosa, sehingga ketika dosa kita sudah terhapus, semua hajat dan kebutuhan kita itu bisa Allah penuhi. Yang pertama adalah dengan sabar. Sabar ini ada 3 macam, kata Syekh Nawawi Banten. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Sholat 5 waktu wajib apa enggak Pak? Kudu sabar itu. Kalau nggak sabar-sabar bisa dikurangin, bisa zuhurnya dikurangin misalnya. Orang sono, orang sini mah paling maghrib. Orang sono kurangin zuhurnya, maghrib lagi tanggung, maghribnya dijama aja. Jama apaan? Jama Gojek. Tanggung, ada tarikan di jama. Ada yang pertama, kesabaran dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Puasa Ramadan butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran untuk dawam atau untuk membuat ibadah-ibadah kita itu terus-menerus. As-sabru ala ta'ah wa dawamiha. Sabar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berupa ketaatan yang sifatnya itu dawam. Artinya dawam di sini nggak putus-putus. Ya 5 waktu terus. Puasa ya Ramadan terus puasa. Kecuali kalau ada udzur, benar-benar nggak ada yang bolong. Ini namanya dawam. Sunnah-sunnahnya ya sunnah-sunnahnya ntar dah. Yang penting yang wajib. Ini butuh kesabaran. Sabar yang pertama yaitu sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat di depan mata kita. Ada yang ngajakin. Kenceng banget Pak Ais. Ada yang ngajakin. Nih Bang, kalau ikut ini nih kalau Abang naruh duit segini pasti bisa berkembang nih. Judi online. Modalnya dikasih lagi. Modal dikasih, tapi kita nahan diri kita, kagak. Pokoknya itu yang namanya judi, bentuknya keharaman itu Allah larang, saya kagak mau ikut. Ini namanya sabar dalam menjauhkan maksiat, menjauhkan apa-apa yang Allah haramkan. Judi online dan yang lain-lain. Ya, godaan dari perempuan, godaan dari teman untuk nyoba duit proposal, apa duit ini dicoba dikentit ya, atau coba diambil. Nah, ini ajakan-ajakan gini namanya di dunia kerja ya, dunia kerja atau dunia dagang atau dunia sablon ya, dunia apa aja Bang Bian pokoknya itu. Coba dia menahan diri supaya jangan terjerumus kepada maksiat atau terjerumus kepada keharaman, maka itu namanya sabar juga. Butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran dalam menjauhkan keharaman-keharaman yang Allah larang. Kemudian yang ketiga, butuh juga kesabaran. Sabar jenis yang ketiga, sabar dalam menjalani musibah, menghadapi kesulitan-kesulitan, ditinggal, ada keluarga yang meninggal, termasuk sabar yang ketiga nih, sabar musibah. Kemudian ada bencana menimpa keluarga kita, anak-anak sakit, kemudian saudara-saudara kerabat juga pada jauh, teman-teman juga. Ya orang nggak punya duit, mana ada temen yang ngelirik. Itu pada jauh semua. Namanya ini musibah. Namanya kesulitan-kesulitan. Ini kesabaran yang ketiga, jenis yang ketiga. Jadi sabar yang ketiga ini sabar atas kesulitan-kesulitan. Bentuknya bukan berupa sholat atau bukan menghindari maksiat, tapi bentuknya dia diem aja, cuma sabar nggak ngeluh sama orang. Kalau udah ngeluh sama orang namanya udah nggak sabar. Ngeluh ya beda sama sharing atau minta pendapat sama guru misalnya, atau minta pendapat sama bini sendiri gimana solusinya, itu namanya bukan ngeluh. Tapi kalau ngeluh emang tujuannya ngeluh, itu namanya nggak sabar. Karena definisi sabar untuk menghadapi maksiat ini pengertiannya adalah sabar adalah tarkul jaza atau meninggalkan mengeluh, tidak mengeluh. Orang Rasulullah kalau orang Jawa itu nggak ngeluh dan hatinya itu menerima apa yang Allah tetapkan. Cuma kalau bangun malam habis sholat dia ngadu terus sama Allah, nggak apa-apa, masih sabar itu. Itu namanya masih sabar. Asal jangan sama makhluk aja. Kalau sudah sama makhluk
mau makhluknya makhluk kelas teri, makhluk kakap, mau tingkat RT, mau tingkat presiden, tapi kalau tujuannya ngeluh terhadap musibah, namanya udah nggak sabar. Ini banyak diantaranya hadis qudsi ini yang kita sering dengar itu, malam yasbir ala qada, malam yasbir ala balai, walam yardu ala qadai. Siapa orang, siapa hambaku yang dia tidak sabar terhadap musibah, terhadap bala yang aku turunkan, tidak ridho kepada takdir atau terhadap ketetapanku, maka hendaklah dia cari Tuhan. Falyatlub rabban siwaya, maka hendaklah dia cari Tuhan selain itu. Cari Tuhan yang lain dah, jangan saya, kata Allah. Dan juga dalam riwayat lain, maka cari tempat selain bumi saya. Mau kemana coba kita? Orang di sini kita juga gratis pengen protes, nggak boleh. Yang sering protes itu namanya Islam Protestan. Protes mulu soalnya. Jangan suka protes sama Allah, sabar aja. Ya, kalau kita mau minta diangkat kesulitan-kesulitan kita, itu namanya mengadu pada Allah, munajat boleh. Tapi jangan pada makhluk. Kalau pada makhluk, maka namanya nggak sabar lagi. Semuanya orang diceritain kesulitan dia, nggak boleh, itu namanya nggak sabar. Ini sabar jenis yang ketiga. Hadirin jamaah rahimakumullah, sabar yang tiga macam ini, tiga jenis ini ada tingkatannya. Paling tinggi kata Rasulullah, ini adalah as-sabru alal ma'asi, sabar terhadap maksiat. Ini paling tinggi. Ini yang paling tinggi, dan memang ya yang derajatnya, kenaikan derajatnya untuk orang yang sabar ini lebih tinggi dinaikannya oleh Allah, lebih tinggi. Orang yang sabar terhadap maksiat, artinya dia mau meninggalkan maksiat, walaupun jelas dia punya kemampuan buat melakukan itu, kesempatan ada, yang ngajak juga ada, modalnya ada buat maksiat, tapi dia nggak maksiat, maka ini kesabarannya paling tinggi nih. Sabarannya paling tinggi. Allah angkat derajat orang yang sabar ini, sabar menjauhkan maksiat, ini Allah angkat 900 derajat, saudara. Derajat di sini bukan derajat suhu udara, bukan. Derajat di sini 900 tingkat. Di mana satu tingkat itu seperti jarak antara bumi dengan langit 3 kali. Bumi dan langit kan udah jauh banget, 3 kali. Nah, kemudian yang kedua, di bawah itu sabar dalam melaksanakan kewajiban kita, sholat, sabar kita sholat wajib. Puasa Ramadan, sabar kita melaksanakan terus dawam, nggak pernah putus. Ini tingkat yang kedua. Allah naikkan derajatnya orang-orang yang sabar melaksanakan fardu-fardu, wajib-wajib. Ini 600 tingkat atau 600 derajat. Di mana satu tingkatnya itu sama dengan tinggi atau sama dengan jarak antara bumi dengan langit. Tuh, kali 600 aja tuh. Dua kali jarak bumi dan langit. 2 kali jarak bumi dan langit kali 600. Kalau tadi 900. Nah, yang ketiga ini yang paling sedikit, tapi tetap juga nilainya itu nilainya sangat tinggi. Ini sabar dalam bala atau dalam musibah, kesulitan-kesulitan. Orang yang sabar ketika ditinggal wafat atau meninggal, orang yang sabar ketika ada bencana, kehilangan dan lain sebagainya, ini Allah angkat derajatnya 300 tingkat. Kalau tadi 900, 600, ini 300 tingkat. Di mana antara satu tingkat itu jaraknya sama seperti jarak bumi dan langit 1 kali. Nah, ini sabar yang paling tinggi, yang paling rendah. Jadi tingkat kesabaran seperti itu. Jenis kesabaran ini ada tingkatannya. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam menghapuskan dosa-dosa kita dengan bersabar melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan maksiat, dan juga menahan atau sabar menghadapi bala, menghadapi musibah-musibah. Wassolati, dan juga minta tolong dengan sholat. Hadirin, di sini Imam Syekh Nawawi Banten menafsirkan min sholati tatawwu fil laili wan nahar, dengan sholat sunnah. Jelas sholat yang dimaksud di sini bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Kenapa demikian? Syekh Nawawi Banten memang bilangnya sholat sunnah. Kita kalau minta pengen hajat kita itu cepat dikabul, itu berarti dosa-dosa kita dihapusin dulu. Bagaimana cara menghapuskan dosa?
Sabar atas 3 macam tadi, atas 3 perkara tadi yang wajib-wajib, dan juga sabar melaksanakan yang sunnah. Sholat di sini maksudnya adalah sholat yang sunnah. Kenapa bukan sholat wajib? Karena sholat yang wajib udah masuk dalam sabar yang pertama. Sudah masuk dalam sabar alal faraid, ala adai faraidillah. Maka sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Kita sholat duha waktu pagi 8 rakaat. Nanti waktu masuk zuhur ya kita qobliyah 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat lagi. Asar qobliyah lagi 4 rakaat, itu sunnah-sunnah. Malam bangun lagi minta tolonglah kepada Allah dengan sholat juga, sholat sunnah maksudnya. Yang wajib-wajib tentu, jadi jangan terbalik, wajibnya kagak, tahajud mulu, tahajud hajat dibanyakin hajat dibanyakin, sholat hajat maksudnya, tapi sholat wajibnya enggak boleh, harus modalnya itu enggak boleh. Karena memang saudara, yang namanya syariat itu cuma terbagi menjadi 2, yaitu perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah dibagi 2 lagi, ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Larangan dibagi 2 lagi, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, kita harus memprioritaskan yang wajib atas yang sunnah, mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Begitu juga yang haram itu harus kita dahulukan, kita tinggalkan dibanding yang makruh. Makanya yang rokok masih pada terus. Yang penting haramnya kan tinggal, begitu. Yang penting haramnya, karena yang didahulukan adalah meninggalkan yang haram dulu. Ya bagus lagi kalau yang makruhnya. Ya timbang makruhnya dia tinggal, tapi haramnya ya dia jalan terus. Begitu. Saya mah nggak ngerokok bang. Saya mah nggak ngerokok. Ya minum aja saya mah. Saya mabok doang, ngerokok kagak. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Kenapa diulang? Kenapa disebutkan? Bukan diulang. Kenapa disebutkan khusus wasta'inu bis sabri was sholah? Karena yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib udah masuk sabar kelompok yang pertama, yaitu sabar dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Alasan pertama. Kemudian alasan kedua, kenapa sholat di sini disebutkan secara khusus sebagai alat untuk kita minta tolong pada Allah? Karena memang begitu besar faedahnya sholat dan begitu besar ibadah yang namanya sholat, keutamaannya dibanding ibadah lain. Selain itu memang sholat berulang. Duha kan berulang, besok ada lagi, besok ada lagi. Begitu juga qobliyah ba'diyah, besok ada lagi. Tapi kalau musibah belum tentu ada lagi. Jadi kita sabarnya nungguin datang musibah. Nah maka sholat disebutkan secara khusus ini karena memang ada pengulangan dalam ibadah sholat-sholat yang sunnah itu. Mintalah kita pertolongan kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga dosa kita yang sudah terhapus ini bisa memudahkan semua kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Gimana cara minta tolong? Tadi dengan sabar dan dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, itu tetap bersama orang-orang yang sabar, bin nasri, dengan memberikan pertolongan. Maksudnya bersama di sini bersama untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Yakin dah, orang yang sabar ketika musibah datang Allah bantu nanti. Begitu juga orang yang sabar melakukan sholat dawam 5 waktunya, Ramadan gak pernah putus, pasti Allah bantu. Begitu juga yang istiqomah, yang dawam juga ngajinya, pasti Allah bantu. Karena ngaji kan tholabul ilmi faridoh, maka yang dawam ngaji itu pasti akan Allah bantu. Ini innallaha ma'as-sabirin. Ini orang sabar semua kan yang datang ke sini. Sabar melaksanakan taklim, karena taklim itu tholabul ilmi itu wajib. Ini sabar yang wajib. Belum lagi ditambah dengan sholat. Tambah dengan sholat pasti Allah akan menolong kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada ma'a ini ma'iyah atau kebersamaan. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya jangan terus diakal-akalin, gue nggak sabar aja kan Allah nggak bersama gue, jadi Allah nggak ngeliat gue dong kalau gitu. Kalau gitu Allah nggak nyatet amal, bukan begitu. Karena ma'iyah kebersamaan Allah itu ada 2 macam saudara.
Kebersamaan Allah, ma'a atau ma'iyah di sini ada ma'iyah secara umum. Ma'iyah secara umum ini namanya ma'iyatu ilmin wa qudratin. Namanya kebersamaan ilmu atau pengetahuan dan kekuasaan Allah. Allah bersama orang-orang ahli maksiat nggak bersama juga Allah. Artinya bersama dengan orang maksiat itu maksudnya ma'iyatu ilmin wa qudratin, artinya Allah tahu ilmu, Allah mengetahui perbuatan orang-orang ahli maksiat itu, dan Allah kuasa terhadap orang-orang ahli maksiat itu. Jangankan orang atau manusia, yang namanya burung aja itu ada ma'iyahnya Allah di situ. Ada kebersamaannya. Semua makhluk itu pasti diliputi oleh kebersamaan Allah. Cuma kebersamaan umum, Allah yang jaga supaya burung-burung itu tidak jatuh ketika terbang. Dia kepakkan sayapnya, kemudian pada ketinggian tertentu memang dia harus turun, Allah yang jaga, yang atur itu semua. Kemudian juga hewan-hewan yang ada di daratan, Allah atur makannya, kemudian Allah bagi rizkinya. Ini kebersamaan Allah. Jadi Allah bersama makhluk, Allah bersama seluruh ciptaannya. Ma'iyah yang seperti ini ma'iyah umum, namanya kebersamaan secara umum. Allah tahu, ma'iyatu ilmin, dan Allah kuasa, ma'iyatu qudratin. Allah kuasa untuk memberikan rizkinya, Allah kuasa untuk memberikan semua jaminan kehidupannya. Bahkan Allah kuasa untuk menghabiskan hidupnya atau masa dia di dunia. Kuasa Allah. Pokoknya semua makhluk itu ada bersama Allah dengan kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu Allah tahu dan Allah kuasa. Jadi nggak bisa orang maksiat bilang yang bersama Allah kan orang-orang sabar doang. Kita mah orang yang kagak sabar itu nggak bakal dilihat sama Allah, nggak bisa. Tetap dilihat dan tetap Allah kuasa. Ini ma'iyah umum. Yang dimaksud di sini innallaha ma'as sabirin, ini ma'iyah khusus, ma'iyah makhsusah. Ada ma'iyah ammah umum, ada ma'iyah makhsusah, kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus artinya untuk bin nasri tadi, kebersamaan khusus Allah dengan orang-orang yang sabar, ini adalah dengan memberikan pertolongan. Orang-orang yang sabar melaksanakan kewajiban, sholat fardu, puasa Ramadan, zakat udah waktunya, sampai nisab udah setahun dia zakat juga, ditambah juga dengan ibadah-ibadah lain yang sunnah. Dia juga sabar menjauhkan maksiat, sabar juga kalau Allah tetapkan musibah kepada dia, pasti Allah bersama dia dalam pertolongannya. Pasti Allah tolongin. Allah nggak akan membiarkan dia jalan sendirian. Allah tidak akan membiarkan dia kesulitan tanpa ada yang membantu. Pasti akan Allah bantu bin nasri, dengan pertolongan. Ini yang namanya ma'iyah khusus atau kebersamaan khusus untuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin bin nasri. Ini nanti kaitannya dengan ayat sesudah ini, di mana syuhada Badar atau orang-orang yang mati syahid di perang Badar ini termasuk orang-orang yang sabar dalam menanggung kesulitan-kesulitan di medan peperangan, sabar juga dalam menjauhkan maksiat, yaitu ajakan untuk kembali kepada kufuran, sabar juga dalam melaksanakan kefarduan atau kewajiban, yaitu berupa jihad fisabilillah. Maka nanti dihubungkan dengan ayat Al-Baqarah 154 yang menceritakan tentang syuhada, orang-orang yang meninggal syahid di perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.